Baik, selamat pagi semuanya. Sekarang saya akan memberikan materi tentang prinsip keutuhan dalam estetika. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang prinsip keseimbangan. Sekarang kita belajar tentang prinsip keutuhan. Ya, prinsip keutuhan atau unity ini adalah suatu prinsip dalam ilmu estetika. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa ilmu estetika ini adalah ilmu tentang keindahan, ilmu yang mempelajari tentang keindahan. Nah, karena kita belajar seni, kita belajar teater, otomatis kita akan bersinggungan terus dengan ilmu ini. Nah, tapi karena dia sebuah ilmu tentang keindahan, maka dia nggak ngomongin teater doang, dia nggak ngomongin seni doang, dia ngomongin keindahan dimanapun tempatnya, ya kan? Itu intinya ya. Nah, nanti makanya ketika saya ngebahas ini, coba kalian pikir-pikirkan kira-kira di bagian ini dan itu teater bisa diterapkan di teater di sebelah mananya, seperti itu. Oke, kita mulai ya. Pada dasarnya dalam prinsip keutuhan itu ada tiga cara atau tiga subbab yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah repetisi, atau bahasa sederhananya repetisi ini adalah pengulangan, ya kan? Pengulangan. Jadi repetisi ini adalah pengulangan, dimana nanti kita akan belajar dalam repetisi ini ada dua cara, yaitu repetisi total atau repetisi parsial, pengulangan total, menyeluruh atau parsial. Nah, yang kedua ini ada variasi. Variasi itu suatu keunikan atau suatu pola yang suatu pola yang membuat suatu keindahan ini memiliki keunikan tersendiri gitu. Nanti secara detail saya akan beri gambaran seperti apa. Nah, dia dibentuk melalui dua cara, bentuk dan ornamen. Nah, aksentuasi yang ketiga adalah aksentuasi. Aksentuasi itu adalah bahasa sederhananya penonjolan. Jadi sesuatu yang ditonjolkan, sesuatu yang mencuri perhatian, gitu ya. Jadi aksentuasi ini dua cara, yaitu posisi dan proporsi. Nah, kita akan pelajari satu persatu ya. Nah, ini adalah contoh prinsip keutuhan repetisi atau pengulangan. Jadi ada dua ya, repetisi total dan repetisi parsial. Repetisi total nih kayak gini contohnya nih, batik. Pengulangannya sama, jadi lihat polanya sama, buletannya. Nah, ini diulangi sama terus. Begitupun yang ini. Ini contoh repetisi parsial ya, jadi ada pengulangan yang sama. Lalu di teater bagaimana? Nah, di teater tuh biasanya bisa terjadi dalam blocking, bisa terjadi dalam artistik setting ya, misalnya settingnya berpola pengulangan, entah itu pengulangannya cara batik yang tradisional gitu, yang tradisional seperti ini, atau pengulangannya itu bukan pola batik tradisi ya, mungkin pengulangan pola lain, mungkin gambar kotak-kotak, gambar bulat-bulat dan lain-lain. Nah, repetisi yang kedua ada repetisi parsial atau repetisi separuh repetisi. Jadi ada repetisi di situ, ada pengulangan dan ada sesuatu yang tidak diulang. Nah, contohnya nih, soal kostum ini. Biasanya batik-batik yang batik modern itu ada menggunakan pola ini. Nah, ini contohnya ya. Lihat di bagian sini. Di bagian sini itu ada pola pengulangan sama seperti di bagian sini. Sama seperti di bagian sini. Tapi tidak semuanya sama seperti di bagian sini.
tapi tidak semuanya. Nah, di tengah-tengah ada perbedaan, di sininya ada apa namanya? Bagian sininya ada bukan bukan repetisi sama sekali. Lalu terus dia ada pengulangan yang polanya sudah sama, ini repetisi pengulangannya. Nah, yang biru juga punya pengulangan. Nah, ini repetisi parsial. Atau misalnya contoh nih, batik Real Madrid ya. Jadi ada pengulangan yang memang disengaja seperti ini, polanya lihat, polanya ada pengulangan tapi tidak dilakukan secara menyeluruh. Nah, lalu ada pengulangan yang lain, pengulangan baru. Nah, kalau semuanya seperti yang ada di sini, maka disebutnya repetisi total. Tapi karena di sini pengulangannya kayak gini, di sini ada lagi pengulangan. Di sini ada lagi pengulangan. Nah, itu pengulangannya membuat jadi ada banyak pengulangan, ada banyak repetisi. Maka di sini disebut repetisi parsial, bukan repetisi total. Oke. Paham ya sampai sini ya. Selanjutnya ada variasi. Variasi ini suatu keunikan, sesuatu yang membentuk gitu ya, yang dia bisa dia melambangkan sesuatu atau menjadi bagian dari detail sesuatu gitu. Contohnya ini. Nah, ini variasi ini bisa dibentuk bisa ada dua cara. Yang pertama variasi secara bentuk, yang kedua variasi secara ornamen. Contoh bentuk dulu ya. Nah, ini saya contohin tokoh pewayangan ya, Arjuna ya. Nah, ini contoh sayap Arjuna. Nah, ini variasi dari segi bentuk. Kenapa variasi? Karena tidak ada dalam ini kan yang role modelnya itu kan tubuh manusia ya. Nah, sayap ini kan tidak ada. Nah, ini bagian dari variasi dari si tokoh ini, yaitu variasi bentuk. Meskipun dia melambangkan sesuatu ya, melambangkan sesuatu. Nah, ini adalah bagian dari variasi. Atau misalnya kepalanya ini, topi kepalanya ini bagian dari variasi. Nah, ini contoh, ini tokoh siapa dalam pewayangan? Hanoman ya. Hanoman. Nah, contoh variasi bentuknya ada di mana? Ada di gigi. Giginya besar, mencuri perhatian. Giginya besar, mencuri perhatian. Ini juga sama bentuk ya. Bentuknya juga sama nih. Bentuknya merupakan bagian dari variasi. Lalu ini saya tunjuk apa? Nanti saya jelaskan apa kenapa ada ornamen di situ. Nah, ini contoh perempuan es krim. Nah, ini contohnya bentuk kepalanya. Ini diimajinasikan sebagai es krim. Nah, ini adalah variasi dari segi bentuk ya, karena dia membentuk sesuatu yang tidak lazim gitu ya, kurang lebih. Variasi itu biasanya dia unik, biasanya dia tidak lazim. Dia boleh mencuri perhatian, boleh tidak. Ini bedanya sama aksentuasi nanti ya. Kalau aksentuasi tujuannya mencari perhatian. Kalau variasi tujuannya bukan mencari perhatian, tapi mungkin menjadi bagian dari keutuhan keseluruhan gitu ya. Nah, ini contoh yang terakhir ya. Ini badan kostum dengan robot ya. Gayanya seperti robot. Dia membuat kostum seperti ini. Nah, ini kan secara bentuk tuh udah memberikan kesan robot ya kepada penonton ya. Ini patah-patahnya ya kan, patah-patah badannya. Ini kan memberikan kesan robot pada penonton ya. Nah, ini adalah contoh dari variasi bentuk ya. Nah, yang kedua variasi dari ornamen. Nah, gimana variasi ornamen itu? Variasi ornamen itu detailnya, jadi pola-pola detailnya, seperti misalnya pakaiannya. Jadi ada detail, bisa saja dia variasinya ini berbentuk batik, berbentuk repetisi bisa.
Tapi yang jelas dia ada detail, ada sesuatu yang menjadi detail, bisa saja dia pola pengulangan seperti ini, variasinya adalah repetisi, variasinya adalah pengulangan, ini variasi dari si tokoh ini, atau bukan repetisi. Nah misalnya ini nih tokoh ini kan gambar yang bukan repetisi ya, ini gambar tersendiri dari kepalanya ini. Nah ini disebut ornamen ya, variasi ornamen dari si Hanoman ini ya. Nah ini contoh variasi yang menggunakan pola repetisi, ini contoh variasi yang tidak menggunakan pola repetisi juga, ini tidak menggunakan pola repetisi. Tapi intinya dia adalah sesuatu detail, sesuatu ornamen yang membuat membuat sebuah gambar atau karya ini lebih detail ya, lebih ada detailisasinya. Oke, selanjutnya adalah aksentuasi atau penonjolan. Aksentuasi itu sesuatu yang dipilih dan dia bertujuan untuk mencuri perhatian. Nah, mencuri perhatian ini ada dua cara. Yang pertama menggunakan posisi, yang kedua menggunakan proporsi. Posisi itu apa? Posisi itu dia mencari perhatian dengan menyimpan sesuatu di tempat dimana secara posisi dia memang sudah jadi perhatian. Misalnya kalau tubuh manusia itu yang secara posisi sudah mencuri perhatian itu adalah kepala. Nah ini saya contohkan di sini, kepala. Kenapa? Karena orang pertama kali ketemu itu yang pertama dilihat pasti kepala, pasti muka. Nah lebih spesifik lagi muka ya. Kalau kepala doang, kalau dia menghadap ke belakang, pasti yang pengen dilihat pertama tuh muka. Nah itu cara untuk membuat aksentuasi itu taruh benda di kepalanya, taruh benda di mukanya. Nah ini contoh aksentuasi secara posisi ya. Ada mahkota gitu ya. Ini juga ada seperti topi gitu ya, atau mahkota tradisi gitu ya. Nah ini jadi bagian dari aksentuasi ya, bagian dari aksentuasi yang mana dia bisa mencuri perhatian. Yang pertama. Yang kedua dari segi proporsi. Apa itu proporsi? Yaitu pembesaran. Jadi misalnya ini saya contohkan di sini. Ini Miss Indonesia ya kalau nggak salah ya. Bukan Miss Indonesia. Oh ya, Miss Indonesia. Ini Miss Indonesia di ajang Pekan Olahraga Nasional PON di Jawa Barat tahun 2016 kalau nggak salah. Nah ini dia menggunakan sayap Garuda yang sangat besar dan berat, warnanya emas. Nah ini akan mencuri perhatian. Kenapa mencuri perhatian? Karena proporsinya besar. Lihat, tubuhnya aja segede gini, sayapnya segede gini. Sayapnya berarti setinggi tubuhnya, dan itu tinggi ke atas. Nah ini dia untuk menggunakan ini latihan fisik karena berat badannya ya, karena bebannya berat. Nah tapi ini tujuannya adalah mencuri perhatian secara aksentuasi. Nah bayangkan ketika ini kan lambang Indonesia ya ceritanya ya. Jadi bayangkan ketika orang-orang di belakangnya itu menggunakan pakaian tradisinya masing-masing. Nah si sosok ini yang menggunakan lambang Indonesia harus mencuri perhatian, harus dia lebih jadi fokus dibanding yang lain. Misalnya di belakang ini ada orang-orang pakai pakaian tradisi masing-masing, misalnya mereka. Nah ini dia harus punya perhatian masing-masing, yaitu misalnya di sini secara lengkap dari segi kostum,
ada mahkota, juga ada sayap yang besar. Nah, ini contoh aksentuasi gitu ya. Oke. Selanjutnya, selanjutnya ini tugas, nggak usah, nanti saja. Saya akan memberikan contoh video dalam teater, pola repetisi dalam teater. Ini pertunjukan tanah, judulnya, karya kelompok Celah-Celah Langit dari Bandung. Nah, ini saya akan pola repetisi dalam pertunjukan ini. Dari segi musik ada pengulangan. Ini masih unsur musik ya, belum terlalu muncul dan nanti ada. Lihat, ada orang bersamaan berdatang panggung, ada gerakan yang sama, nengok ke penyanyi, berdiri, tingginya dibuat sama, cenderung sama meskipun tidak sama persis. Nah, lihat, ini ada pola repetisi ya. Nah, lihat perbedaannya. Tadi ada pola repetisi yang, jadi di dalam bagian awal ini ada pola repetisi yang memang sengaja dibuat sama persis, ada atau yang disebut repetisi total, ada pola repetisi yang dia secara sengaja dibuat untuk tidak sama persis. Ada kesamaan tapi diperbolehkan untuk membuat variasi-variasi sendiri dari setiap aktornya. Ada yang seperti itu, ada yang memang diharuskan sama persis, meskipun dalam teater nggak akan sama persis ya, tapi dia polanya diwajibkan sama persis, maka polanya akan sama. Ada yang dibuat sedikit pola yang sama tapi diperbolehkan membuat variasi sendiri-sendiri ya. Nah, ini sorry sebentar. Tadi yang pakai sarung macam samaan persis, yang ini agak dibolehkan sedikit berbeda. Ada kemiripan, si parsial ya. Nah, lihat kalau ini ini sama persis, dibuat sama persis, meskipun ada pasti dalam teater tidak mungkin sama persis ya. Tapi ada niat buat sama.
aksentuasi ya, aksentuasi atau penonjolan. Lihat secara ruang ya, yang lain gelap, lampu hanya fokus ke sini. Nah ini kan ada niat penonjolan ya, hanya bagian ini yang ingin ditonjolkan, bagian lain dibuat gelap supaya tidak terlihat. Nah ini dari segi lighting. Nah ini sekarang dari segi blocking adegan dan keaktoran, di sini ada juga aksentuasi. Saya lanjut. Nah ini tadi aksentuasi lagi ya, jadi yang lain di bawah pakai sarung gitu ya, jadi benda yang ada di bawah, yang satu ada di atas. Ini aksentuasi penonjolan, karena yang ingin ditonjolkan otomatis yang ada di atas. Dan dia selain dari segi movement, dia dialog juga, ada suara gitu ya. Nah ini bagian dari prinsip keseimbangan kemarin ya, balance ya. Jadi ada ada balance antara kiri dan kanan. Udah lama sekali Tampan berkata, bolehkah aku menciptakan dunia? Lalu air pun menyembur, Kemudian muncullah cakrawala. yang membelah permukaan air. Dari air, suara itu membuat Di bumi balancing ya, menampakkan. Bumi muda yang masih perak. Dan suara itu berkata, Beginilah bumi ini sekarang, dan kita membutuhkan para penjaga untuk bumi ini. lalu air dan tanah membuat bulatan telur dan suara duduk di atasnya. Jadilah telur itu pecah. Muncullah mulut. Dari mulut keluarlah kata-kata. Dari kata-kata api pun menyambar. Dalam kata Ada yang mendinginkan, ada pula yang menghangatkan. keduanya berdampingan. Siapa yang bisa menaklukkan kata? Maka dia Pola- telah menaklukkan dirinya. Siapa yang Repetisi. bisa menguasai Pola kata? pengulangan Maka dari dialah penguasa atas dunia. laki-laki maupun perempuan. Nah, itulah bumi ini sekarang dikuasai kata-kata. La la la. Cumi hidung pun terpisah dari telur. Hari cuping hidung, angin berhembus. Dari angin. Kalau dari segi kostum ini ada Udara yang paling variasi ya, meskipun sangat tidak terlalu kuat ya. Pergi kemanapun. Sarungnya, pola-pola sarungnya, lalu ikat kepala, di sini si aktor menggunakan ikat kepala. Warga negara. semua punya hak yang Nah, sama. itu adalah bagian dari variasi, bukan tidak kuat. Nah, dari sanalah muncullah kehidupan sekaligus kematian. Jalolo. Mata pun terpisah dari telur. Kalau mau nonton fullnya ada di Melihat YouTube ya. cahaya yang nyata. Dari cahaya. Sengaja saya ambil video yang dari YouTube biar kalian bisa lihat. Yang mengantar warna. Daun-daun dilukisnya. Saya cepetin ya. Kearifan atau semuanya. Nah ini situasi kebetulan ada di dia ya, di yang perempuan ya. Nah dari segi gerakan kepala yang kecil, ini bagian dari variasi ya. Variasi dari gerakan kepalanya sangat kecil, tapi dia jadi
satu keunikan gitu ya, jadi variasi. Nah, ini variasi yang cukup kuat. Ibuku adalah seorang beramal. Nah, dia ngomong berhenti, dia bilang iya, dia bilang ketawa. Nah, ini contoh blocking, ada aksentuasinya ya, semua melihat ke belakang. Itu adalah leluhur kampung kami. Jadi memberikan aksentuasi, fokusnya dikasih ke sana semua. Lalu ada variasi lagi, kepalanya goyang-goyang. Kalau yang di depan itu, yang hidungnya mancung, itu adalah putra sulung saya. Lihat ya. Nah, kalau yang badannya paling kecil di depan, itu adalah putra bungsu saya. Nah, dialognya itu jadi variasi ya, dari putra bungsu, lalu dialognya teriakan bayi. Itu bagian dari Kalau variasi. yang memakai peci dua orang di depan itu adalah calon bapak lurah, saudara-saudara. Nah, kalau yang di depan, yang wajahnya paling putih, Nah, ini itu variasi-variasinya ya. adalah laki kesayangan saya. Ya, mulut dan kepalanya ini bagian dari variasi, karena detail dari adegan masing-masing. Nah, jadi setiap ada panggil, setiap aktor membuat variasi sendiri-sendiri. Satu lagi, yang badannya paling montok sebelah sana, itu adalah anjing saya. Nah, bentuk utamanya ini dibuat oleh sutradara, tapi variasi actingnya yang kecil-kecil, permainan kepala, atau jawaban-jawaban dari setiap aktor, Satu kakek moyang. bagian dari kreativitas aktor, spontanitas aktor. Oke, oke, cukup ya, saya kira cukup. Silakan kalau mau ditonton fullnya, ini baru bagian 1. Pertunjukannya lumayan panjang, kalau nggak salah 1 jam. Saya kira cukup penjelasan saya tentang prinsip keutuhan dalam estetika ya, prinsip keutuhan dalam estetika. Jadi seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.